rasa takut itu adalah kebohongan terbesar yang diberikan oleh otak kita. Jadi, halo, assalamualaikum, sahabat-sahabatku, teman-temanku, penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada. Jadi, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya berdoa semoga teman-teman selalu ditemani oleh perasaan bahagia. Kenapa? Karena perasaan bahagia itu sangat-sangat berharga sekali untuk teman-teman yang sedang berjuang mengalahkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman ya, masih di suasana lebaran. Tidak lupa saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan untuk teman-teman semoga diberikan semangat yang lebih tinggi agar teman-teman segera bisa melalui atau melewati penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman saya ingin kembali membagikan pengalaman saya tentang bagaimana cara saya menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin menonton video ini dan merasa bahwasanya video ini bermanfaat untuk menemani perjuangan teman-teman dalam melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya tentang cara saya menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah mengenai rasa cemas, panik, takut yang berlebihan. Jadi saya ingin membagikan alasan kenapa kita tidak harus mengikuti ajakan-ajakan rasa takut, cemas, panik yang disuguhkan oleh otak kita. Jadi kita itu sebenarnya saya yakin teman-teman itu tidak mau terjerumus dalam rasa ketakutan, panik, takut, dan cemas itu. Akan tetapi otak teman-teman itu selalu saja menyuguhkan tawaran-tawaran untuk takut, panik, cemas. Nah pasti seperti itu teman-teman. Nah berikut ini saya ingin membagikan alasan kepada teman-teman sebagai dasar teman-teman untuk tidak menuruti ajakan takut yang diberikan oleh otak teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya perlu dipahami bahwasanya untuk kita penderita GERD itu untuk tidak takut aja kita harus butuh alasan yang kuat teman-teman. Nah seperti itu, dan itu memang wajar dan seperti itu juga lah yang saya alami dulu. Jadi alasan yang pertama teman-teman ya, kenapa kita tidak harus mengikuti rasa takut yang disuguhkan oleh otak kita adalah bahwasanya kita harus selalu meyakini teman-teman bahwasanya rasa takut itu adalah kebohongan terbesar yang diberikan oleh otak kita. Jadi rasa takut itu semuanya palsu teman-teman. Rasa takut itu tidak betul, semua itu tidak betul. Kadang-kadang pasti teman-teman ada yang merasa itu ya, bahwasanya detik ini saat serangan panik itu datang, detik ini saat ini juga teman-teman merasa bahwasanya ini adalah momen-momen terakhir ataupun dalam otak teman-teman itu selalu mengajak bahwasanya ini mungkin sudah waktunya, ini apanya begitu kan. Dan itu semua itu hoak teman-teman, itu semua itu tidak betul. Saya itu sudah dua kali saya sembuh dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Ya memang seperti itu lagunya penyakit ini, memang seperti itu teman-teman. Bawaannya penyakit ini ya memang seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman beranggapan bahwa apa yang keluar di otak kita itu adalah sebuah firasat atau sebuah pertanda. Jadi kita semakin terbawa ke dalam rasa takut dan cemas. Nah semua itu bohong, semua itu tidak betul teman-teman. Nah itu untuk hal pertama yang harus teman-teman yakini. Dan hal yang kedua yang harus teman-teman yakini juga adalah bahwasanya rasa takut, panik, cemas yang berlebihan itu akan menguras energi yang ada di tubuh teman-teman. Jadi tubuh teman-teman itu akan menerima dampak yang sangat buruk dari kecemasan teman-teman yang selalu mencerca itu teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus berusaha untuk menghilangkan perasaan takut, panik, dan cemas. Kenapa? Teman-teman harus kasihan dengan badan teman-teman yang seharusnya badan teman-teman itu fokus konsentrasi terhadap penyembuhan ke penyakit, akan tetapi di sini terganggu oleh perasaan takut, panik, dan cemas, dan di situ tubuh kita akan kewalahan teman-teman. Dan bayangkan seandainya jika perasaan takut itu berganti dengan perasaan bahagia, maka yang ada tubuh teman-teman akan semakin kuat, imun yang ada di dalam tubuh teman-teman akan berlipat-lipat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itu alasan kedua kenapa teman-teman harus tidak menuruti rasa takut. Nah kemudian alasan berikutnya adalah teman-teman,
bahwasanya perasaan takut yang ada di otak teman-teman itu ketika teman-teman turuti itu hanya akan menurunkan kualitas hidup teman-teman. Jadi teman-teman akan susah untuk tersenyum, teman-teman akan susah untuk bahagia, teman-teman akan takut untuk bersosialisasi, dan semua itu berdampak pada kualitas hidup teman-teman. Jadi padahal masih banyak hal-hal yang lain yang seharusnya bisa teman-teman syukuri untuk teman-teman jadikan itu sebuah sumber kebahagiaan. Jadi tidak melulu teman-teman itu merasa takut, panik, dan cemas. Masih banyak hal-hal di luar itu yang seharusnya bisa membuat teman-teman itu tersenyum, tapi tertutup oleh rasa panik, takut, dan cemas yang ditimbulkan oleh pikiran teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Ya memang terkadang kita itu terbawa oleh arus perasaan takut itu secara tidak sadar. Maksud saya, kita sebenarnya tidak mau terjebak dalam rasa takut kan, tetapi karena otak kita itu terlalu mudah untuk mengalirkan perasaan takut itu, sehingga kita tidak sadar ternyata kita itu terbawa oleh ajakan rasa takut dari otak kita itu. Tapi itu wajar, itu tidak masalah teman-teman. Saya pun dulu seperti itu. Saya tidak sepenuhnya juga bisa melawan rasa takut atau menghalau rasa takut, tapi ketika kita sadar bahwa kita itu terbawa, maka kita harus segera kembali ke jalur yang benar, atau kita harus tinggalkan perasaan takut itu. Nah, maksud saya seperti itu teman-teman. Nah, dan itu tadi teman-teman ya, alasan saya untuk teman-teman menghindari perasaan takut dan cemas yang disuguhkan oleh otak teman-teman. Apakah teman-teman masih mau mengikuti perasaan takut yang ditimbulkan oleh otak teman-teman? Itu kembali lagi ke teman-teman, apakah teman-teman bisa menyerap apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Itu juga semuanya teman-teman yang menentukan. Saya sifatnya di sini hanya membagikan pengalaman, dan saya pun di sini akan terus membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini untuk teman-teman, dan semoga teman-teman semuanya lekas diberikan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. Mungkin untuk saat ini teman-teman video saya mungkin sekian. Next kesempatan saya ingin membagikan pengalaman saya, ataupun akan terus membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Untuk teman-teman yang merasa video saya ini bermanfaat untuk menemani perjuangan teman-teman melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung, silakan untuk menekan tombol subscribe. Mungkin sekian teman-teman video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.